Hidup bukan harus jadi beban. Semuanya hidup harus dibawa dengan senang. Oh, senang dengan harus berlari, mengejar waktu yang tak henti. Siang berganti malam, hidup terus berlanjut. Woyo say na 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 na, woyo say na 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 na, yes say na na na, yes say na na na. Jogja Bali. Wah, kayak nama bis malam aja, Mbak. Itu kan begini ceritanya. Rujak Jogja itu kan manis ya. Kalau rujak Bali itu pedas. Rujak Minul itu campurannya dah pedas manis. Makanya namanya rujak Minul. Bener kan, Mbak ya? Pak Min tidak diturunkan paksa? Enggak. Justru bapakku itu dia harus berhenti di saat dia masih dikenal sama orang. Jangan sampai berhenti di saat orang-orang udah tidak suka sama dia. Bahaya nanti. Iya begitu, harusnya semua pemimpin, Mbak. Seperti itu. Bapakku cuma tukang rujak. Jangan salah, Mbak. Pemimpin itu kadang-kadang datangnya dari rakyat kecil. Saya nggak pernah dengar Bapak laporan ke siapa. Yaudah, nanti saya telepon Bapak lagi ya. Iya. Kalau bisa, pesanannya jangan ditambah ya, Pak. Karena kan acaranya besok. Oke. Kamu ini bisa koordinasi nggak sih? Iya, udah. Udah aku terima dan udah aku bagi tugas juga ke anak-anak. Terus kamu pantau nggak? Emangnya dia ngomong apa sih, Vi? Kamu harusnya nganggap masalah ini penting. Kok jadi rujak Minul? Iya, ini nama saya Minul. Anaknya Pak Min. Pak Minnya pensiun, Bu Vivi. Saya udah suka loh sama bumbu rujaknya Pak Min. Ibu tenang aja. Buah itu nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ibu coba rujak saya sebentar ya. Coba cicip sebentar. Nah, ini dah. Coba dicicip. Gimana? Lumayan. Tapi nggak seenak bapak kamu. Yaudah, saya pesen 2 bungkus ya. 2 bungkus? Nanti kamu kasih sama dia. Iya. Benar Sabtu, kemari Mas Abi. Ya, terserah apa kata bos aja lah, Run. Ikut aja. Oh ya, ini kenalkan Mbak Minul, anaknya dan Hai, penerus apa kabar? Pak Min. Baik. Minul. Abi. Ibu siapa itu namanya? Vivi. Belum nikah dia. Ini calonnya, Mbak. Oh, ya ampun maaf, saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Emangnya kelihatan banget ya kalau dia belum nikah? Aduh, nggak komentar deh saya, nggak mau komentar lagi, nggak. Selesai. Jadi ya rujaknya belum bagus. Nikah. Ya udah kalau gitu saya tinggal dulu ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Datang lagi. Iya, Run pulang ya. Yuk. Kamu kan udah bilang, jangan sampai kehilangan kontak sama Pak Lukman. Dia itu kan klien penting kita. Terus sekarang kalau kayak gini gimana? Kalau kita gagal, kita bisa rugi besar tau nggak? Ya udahlah, tenang aja. Nanti pasti aku follow up lagi kok, ya. Kamu tuh harus tegas, Abi. Jangan menya-menya kayak perempuan. Perempuan aja nggak kayak gitu kok. Lain kali kalau olahraga bawa HP. Tadi Vivi nelpon, suruh kamu ke rumahnya. Dia kan tahu Pak tiap minggu aku lari pagi.
Kamu kan tahu kerjaan kamu sama Vivi itu selalu butuh HP, butuh komunikasi. Tapi hari ini kita emang gak ada jadwal kok, Pak. Kamu selalu anggap semua hal itu sepele, Abi. Belajar serius. Jadi laki-laki yang struggle. Telepon sana. Ya udah, mandi dulu tapi. Bi, kapan kamu serius? Telepon. Telepon. Iya. Pak, nanti saya telepon lagi ya. Halo, kamu nih kemana aja sih? Ada masalah apa, Vi? Klien minta lagi rujak 150 porsi. Ya udahlah kalau kayak gitu doang kan Mirna bisa ngurus. Dia nggak bisa, harus kamu yang cari sekarang. Pokoknya klien minta 4 jam lagi kamu harus anterin. Jam 11 ya. Ya udah. Pokoknya kamu harus handle sendiri. Kamu cari tukang rujaknya, terus kamu juga langsung anterin ke tempatnya ya. Oke. Kamu harus bisa dalam 15 menit kasih kabar ke aku ya. Ada lagi? Udah, kamu kasih kabar aku cepat ya. Pagi. Iya, selamat pagi. Kartu nama kamu ternyata berguna sekali ya. Kartu nama? Sorry, ini Abi yang waktu itu kamu kasih kartu nama. Oh, ya ampun Mas Abi. Iya. Maaf Mas, nggak tahu saya. Ada apa ya? Gimana bisa saya bantu? Oke. Sebelumnya minta maaf ya Nul, cuman aku tahu ini mendadak. Aku butuh 150 porsi rujak buat hari ini. Aduh, aduh gimana? Masa 150? Sekarang hari ini juga? Iya, untuk jam 11. Aduh, aduh gimana ya? Gimana ya? Gini deh, saya tahu ini sangat mendadak dan mungkin kamu nggak bisa handle sendirian. Jadi saya siap bantu kamu, apapun yang dibutuhkan. Ya, ya gini dah, gini. Kalau mau 150 rujak, Beratnya hidup bukan harus jadi beban. Semuanya hidup harus dibawa dengan senang. Oh, senang dengan harus berlari, mengejar waktu yang tak henti. Siang berganti malam, hidup terus berlanjut. Yeah. Warrior say na 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 na, warrior say na 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 na, yes say na na na. Jogja Bali. Wah, kayak nama bis malam aja, Mbak. itu kan begini ceritanya. Rujak Jogja itu kan manis ya. Kalau rujak Bali itu pedas. Rujak Minul itu campurannya dah pedas manis. Makanya namanya rujak Minul. Bener kan, Mbak ya? Pak Min tidak diturunkan paksa. Enggak, justru bapakku itu dia harus berhenti di saat dia masih dikenal sama orang. Jangan sampai berhenti di saat orang-orang udah gak suka sama dia. Bahaya nanti. Iya begitu, harusnya semua pemimpin, Mbak. Seperti itu. Bapakku cuma tukang rujak. Jangan salah, Mbak. Pemimpin itu kadang-kadang datangnya dari rakyat kecil. Saya nggak pernah dengar bapak laporan ke siapa. Yaudah, nanti saya telepon bapak lagi ya. Iya, kalau bisa pesanannya jangan ditambah ya Pak, karena kan acaranya besok. Oke. Kamu ini bisa koordinasi nggak sih? Iya, udah aku terima dan udah aku bagi tugas juga ke anak-anak. Terus kamu pantau nggak? Emangnya dia ngomong apa sih, Vi? Kamu harusnya nganggap masalah ini penting.
kok jadi rujak minum? Iya, ini nama saya Minul, anaknya Pak Min. Pak Minnya pensiun, Bu Vivi. Saya udah suka loh sama bumbu rujaknya Pak Min. Ibu tenang aja, buah itu nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ibu coba rujak saya sebentar ya, coba cicip sebentar. Nah, ini dah, coba dicicip. Gimana? Lumayan. Tapi nggak seenak bapak kamu. Yaudah, saya pesen 2 bungkus ya. 2 bungkus? Nanti kamu kasih sama dia. Iya. Merasa kalau galeri itu menjadi warisan kamu, Bi. Bapak merintis usaha galeri yang sekarang tuh 3 galeri. Itu dari nol. Dari Bapak datang dari kota Malang pakai celana kolor. Semua itu perlu pengorbanan, Bi. Kamu harus mandiri, Bi. Jangan bergantung. Yuk, jalan. Kamu tuh nggak bisa ya dibilangin ya. Berkali-kali aku bilang kalau pakai baju tuh yang bagus dikit dong. Lecek kayak gini dipakai. Yang lainnya masih pada lecek semua. Tinggal ini yang paling bagus. Emang kamu di rumah ngapain aja? Pembantu nggak ada? Nah, kamu tahu sendiri kan, Bapak maunya aku setrika baju sendiri, bukan sama orang lain. Bagus deh, biar kamu mandiri. Udah jalan yuk. Saya kita ke toko baju dulu, beli kamu baju. Vivi, ini saya bawakan rujaknya. Loh, kan tadi saya nyuruh Abi ngambil. Ya biar aja, ini mah bagian dari pelayanan saya. Kasian masa Pak Abi disuruh ngerjain gini, nggak pantas. Dia udah biasa. Mana dia? Sorry Vi, tadi aku terima telepon dulu. Lain kali kamu yang nganter rujaknya. Jangan Minul. Oke. Yaudah, sekarang ambilin saya minum. Makasih ya, Minul. Ya, makasih. Bikin minum bukannya tugasnya office boy. Ya, aku ini OB-nya. Kelewatan dah bercandanya. Si Vivi itu nggak percaya sama yang namanya OB. Ya, jadi beginilah, Nul. Ngomong-ngomong bagus tuh bajunya. Beneran. Nul, makasih ya. Kenapa tiba-tiba bilang makasih? Ya, kamu udah nganterin rujaknya ke Vivi. Kira bilang makasih karena dibilang bajunya bagus sih. Salah. Kalau saya akrabnya sama Mas Abi, Mbak. Kalau sama Bu Pipi itu nggak pernah diajak ngobrol. Mungkin saya dianggapnya rakyat jelata. Berarti dia dari keluarga mapan ya? Maksud Mbak orang kaya? Iya. Saya dengar sih dia bapaknya pengusaha, Mbak. Tapi saya nggak tahu pengusaha apa. Emang kenapa, Mbak? Karena biasanya latar belakang keluarga tuh berpengaruh dah ke itu peramainya orang. Tapi Mas Abi enggak, Mbak. Mas Abi juga anak orang berada. Bapaknya punya 3 galeri besar, Mbak. Tapi dia enggak sombong. Dia rendah hati. Mau dia bergaul sama kita-kita.
Mungkin beda pendidikan kali ya. Asuhannya juga, Mbak. Anak itu, kalau asuhannya nggak bener, ya pasti jadi duraka. Kalau asuhannya bener, ya anaknya pasti bener. Lurus. Abi, klien kita kemarin puas sama hasil pelayanan kita. Terutama soal tambahan rujak yang kita kasih. Oke, tugas kamu sekarang ajakin Minul buat kerja sama ya. Oke, mau pakai kontrak? Ya karena aku mau jangka panjang, jadi kamu harus bikinin kontrak. Tapi satu, kamu harus minta dia turunin harga ya. Vi, Minul bilang kemarin itu juga paling murah kok. Dia udah nggak ngambil untung. Mau nggak percaya? Pokoknya kamu harus minta dia turunin harga. Ya terus kalau dia nolak? Ya harus mau. Beratnya hidup bukan harus jadi beban. Semuanya hidup harus dibawa dengan senang. Oh, senang dengan harus berlari, mengejar waktu yang tak henti. Siang berganti malam, hidup terus berlanjut. Yeah. Woyo say na 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 na, woyo say na 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 na, yes say na na na, yes say na na na. Jogja Bali. Wah, kayak lama bis malam aja, Mbak. Itu kan begini ceritanya. Rujak Jogja itu kan manis ya. Kalau rujak Bali itu pedas. Rujak Minul itu campurannya dah pedas manis. Makanya namanya rujak Minul. Bener kan, Mbak ya? Pak Min tidak diturunkan paksa. Enggak, justru bapakku itu dia harus berhenti di saat dia masih dikenal sama orang. Jangan sampai berhenti di saat orang-orang udah tidak suka sama dia. Bahaya nanti. Iya begitu, harusnya semua pemimpin, Mbak. Seperti itu. Bapakku cuma tukang rujak. Ya, jangan salah, Mbak. Pemimpin itu kadang-kadang datangnya dari rakyat kecil. Saya nggak pernah dengar bapak laporan ke siapa. Yaudah nanti saya telepon bapak lagi ya. Iya, kalau bisa pesanannya jangan ditambah ya Pak, karena kan acaranya besok. Oke. Kamu ini bisa koordinasi nggak sih? Iya, udah aku terima dan udah aku bagi tugas juga ke anak-anak. Terus kamu pantau nggak? Emangnya dia ngomong apa sih, Vi? Kamu harusnya nganggap masalah ini penting. Kok jadi rujak Minul? Iya, ini nama saya Minul. Anaknya Pak Min. Pak Minnya pensiun, Bu Vivi. Saya udah suka loh sama bumbu rujaknya Pak Min. Ibu tenang aja. Buah itu nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ibu coba rujak saya sebentar ya. Coba cicip sebentar. Nah, ini dah. Coba dicicip. Gimana? Lumayan. Tapi nggak seenak bapak kamu. Yaudah, saya pesen 2 bungkus ya. 2 bungkus? Nanti kamu kasih sama dia. Iya. Saya harus bayar ongkos rumah sakit, Mbak. Sakit apa istrimu memang? Tes darahnya keluar hari ini. Saya harus punya uang 1 juta buat bayar panjer. Yaudah, saya ke ATM dulu ya.
Ron? Mas Abi. Minul mana? Nah, Minulnya keluar sebentar, Mas. Oh, yaudah. Bilangin sama dia, nanti ditunggu di kantor ya. Iya, Mas. Pesan berapa bungkus, Mas? Udah nggak apa-apa, bilang aja kayak gitu ya. Iya, Mas. Makasih ya, Ron. Iya. Ya maaf ya Pak ya. Udah, nggak bisa kirim uang hari ini. Ya itulah, ada keperluan mendadak. Udah, sudah, nggak usah khawatir, motor udah dibayar, cicilannya hari ini udah. Ini apa? Temen Minul, istrinya tuh udah masuk rumah sakit. Nggak enak kalau misalnya nggak bantu gitu. Iya, makasih. Bapak hati-hati ya. Ya, assalamualaikum Pak. Ini kontraknya, kamu baca dan kamu pelajari. Bisa baca kan? Bisa Bu, bisa. Sempat kuliah? Sempat dulu kuliah, lulus diploma 1. Tapi ya sudah itu lanjut jualan rujak. Oke, saya akan pesan rujak kamu tiap kali saya ada event. Dan biasanya event itu kawinan. Ya biasanya 1 minggu sekali, tiap hari Minggu lah. Nul, kamu pikirin dulu baik-baik ya. Jangan buru-buru ambil keputusan. Kamu gimana sih? Kita tuh butuh cepat. Kalau minggu depan udah ada event gimana? Ya sudah saya usahakan lah. Besok udah dapat jawaban. Ya. Oke, untuk harga kita masih bisa nego, tapi kamu jangan naik tinggi-tinggi ya. Yang penting itu kan kuantitas, Minul. Kamu tahu kuantitas? Tahu. Jumlah? Iya, betul. Ya sudah, kalau sudah enggak ada apa-apa, saya bisa permisi sekarang dulu. Dagangan kamu udah habis? Enggak, mau ke rumah sakit. Emangnya siapa yang sakit? Istrinya Kirun. Permisi Bu ya. Abi, kamu pastiin dia mau kerja sama kita. Kalau enggak, kita buang dia aja terus kita cari yang lain. Oke. Kirun, kenapa? Istrimu bagaimana? Harus dioperasi, Mbak. Ada daging tumbuh. Kalau nggak segera diangkat, bisa jadi bibir kanker. Tapi dioperasikan? Kirun? Kirun? Kamu kenapa? Saya bingung. Biaya operasi dari mana? Duit yang dari Mbak yang 1 juta sudah habis buat biaya opnam sama obat. Memangnya berapa biayanya? 3.500.000, Mbak. Itu juga yang paling murah. Sudah saya nego. Selamat malam, Pak. Malam. Siapa ya? Saya Kirun, Pak. Kirun. Kirun siapa? Kirun tukang parkir, Pak. Oh, tukang parkir. Run, Sabi, tumben kamu sini. Kata istri kamu lagi sakit ya? iya, Mas. Duduk yuk.
Sini aja, Mas. Kamu kayak baru kenal aku aja. Oh ya, mau minum apa? Dingin? Nggak usah, Mas. Nggak usah repot-repot. Ini, Mas, saya harus berani bilang sama Mas. Saya mau minta bantuan sama Mas. Ini demi istri saya, Mas. Oke. Bantuan apa? Ya udah. Sebentar ya. Harusnya kalau lo yakin mirip ya, lo harus ngikutin dia terus dong. Makanya itu, gua tuh butuh bantuan lo. Bantuan apa lagi? Semua udah gue bantuin buat lo. Gini, lo cari tahu ke Fani. Ngapain teman kamu? Sinta sama Edi. Kirun mau pinjam uang, Pak. Uang? Bro. Istrinya mau dioperasi. Bisnis is still bisnis. Kamu percaya sama dia? Urusan pribadi lo. Aku kenal banget, Pak, sama dia. Terus gimana caranya dia kembalikan uangnya? Pak, dia cuma pinjam uang 3 juta kok, Pak. 3 juta cuma, Bi. Bapak merintis usaha ini mengumpulkan rupiah demi rupiah dengan pengorbanan. Pantang bagi Bapak untuk berutang. Karena orang berutang itulah orang yang gagal. Oke, Pak. Jadi Bapak nggak mau pinjemin dia uang? Kasih satu alasan Bapak kenapa harus memberikan dia pinjaman uang. Kemanusiaan, Pak. Kamu pikir Bapak yayasan amal? Kamu harus belajar, Bi, untuk mengatakan tidak dari sesuatu yang tidak jelas. Pak, buat aku menolong orang itu sesuatu yang jelas, Pak. Karena kamu tidak pernah merasa dihina sama orang. Ya udah, Pak. Nggak usah ngomongin sejarah lagi. Ya karena kamu enak sekarang. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Iya, ini untuk istrinya teman. Tak ada. Nggak bisa bantu sedikit. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya coba cari orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Ron, gimana? Mas Abi nggak bisa bantu, Mbak. Bener kata si Parto tukang bakso itu. Orang miskin di negeri ini nggak boleh sakit. Dah yuk. Ayo kita makan dulu yuk. Mbak pulang aja deh. Enggak, aku enggak mau pulang kalau kamu belum makan, Run. Dalam keadaan seperti ini, saya mana bisa makan, Mbak. Saya juga nggak bisa tidur nyenyak. Saya takut besok pagi saya bangun sudah di penjara. Run, kamu harus ingat, kita ini masih punya Tuhan loh. Saya malu sama Tuhan, Mbak. Kalau saya butuh, saya ingat. Kalau saya punya uang banyak, saya nggak peduli. Tapi Tuhan tuh mau dengar doa kita kapan aja. Mbak pulang aja deh. Besok Mbak jualan. Biar saya nunggu keajaiban apa yang terjadi besok pagi, Mbak. Kamu harus makan ya. Ini buat kamu. Ini buat Usah, kamu. Mbak. Enggak, kamu makan. Ya. Sakit kamu. Saya ngerti. Posisimu sekarang udah lagi sulit. Ya. Saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cintaku telah memilih dirimu untuk mencintaiku.
ini bukan soal kenal atau nggak kenal, Abi. Tapi masalahnya ya, kamu tuh nggak boleh ngasih harapan sama orang-orang itu. Karena sekali kamu kasih harapan apa coba? Orang itu akan datang lagi ke kamu, terus dia bakal minjem duit kamu lagi. Kalau kayak yang pinjem? Kamu nggak usah jadi pahlawan untuk hal yang kamu nggak pahamin. Vi, ini masalah istrinya Kirun. Nggak peduli. Oke, kalau aku kasih pulang kantor? Kamu bakal aku bikin jadi budak kantor. Vi, please. Kenapa sih? Mereka yang susah tapi kamu yang pusing? Bener-bener ya, negara ini udah gak punya harapan lagi. Hati-hati kamu kalau ngomong. Jalan. Selamat pagi dunia, hari ini cerah untukmu. Bahagialah selalu untuk kita. Jangan ragu, jangan menyerah, hadapi semua dengan senyummu. Semangatkan harimu untuk kita. Dia selalu ada. Dia selalu menjaga. Halo? Halo, Nol. Kamu di mana sekarang? Ini saya lagi cari sumbangan keliling buat Kirun. Nggak ada deh jalan lain, udah harus begini. Aku udah ada duitnya, Nul. Alhamdulillah. Benar, Mas. Ya udah, kalau gitu kita ketemu di rumah sakit ya. Iya, iya. Ya kesana deh, saya kesana sekarang ya. Iya, terima kasih. Hari ini cerah untukmu. Bahagialah selalu untuk. Terima kasih Mas Abi. Maafkan saya sudah berusaha sama Mas Abi. Iya. Terima kasih sama-sama. Nul, Kirun, Nul ini loh. Kirun, duduk. Jangan bikin malu. Duduk. Run, maafin aku juga ya, Run, atas kejadian semalam. Saya hampir putus asa, Mas Abi. Tapi saya juga nggak tahu gimana cara kembaliin uangnya. Udah lah, Run, gak usah pikirin. Itu nggak penting. Yang penting sekarang itu adalah gimana caranya supaya istri kamu bisa cepat sembuh. Dan supaya kalian berdua bisa bahagia lagi, ya? Saya merasa jadi manusia lagi, Mas. Kok baru sekarang merasa jadi manusianya? Memang dari kemarin-kemarin tuh apa? Kambing? Kambing cuma salah jenggot itu, harusnya sini bukan situ. Udah aja sedih lagi lah, Run. Malu itu deketin orang, ya? Meskipun kita nih bukan orang-orang kaya raya, tapi kita tetap manusia. Hanya kurang beruntung aja. Kuncinya di situ ya, Mas. Kamu di mana sih lama banget? Lagi jenguk istrinya Kirun. Tadi kamu bilang cuma ke supermarket. Ya iya, ini juga udah mau pulang kok. Kamu jangan bohong buat hal-hal sepele ya, Abi. Di kantor masih banyak kerjaan. Cepetan balik. Marah ya? Pulang aja lah, udah biasa. Kamu minta izin dulu nggak sih untuk membantu Kirun nih? Kalau dulu mungkin iya ya. Tapi kalau sekarang aku pikir sudah waktunya aku punya sikap sendiri. Bagus dah kalau gitu. Kamu besok jualan nggak? Jualan?
Kenapa? Enggak. Kupikir udah waktunya aku buat belajar makan rujak. Benar. Iya. Bagus dah begitu. Kamu kan udah sering makan makanan yang manis, yang pahit. Sekali-sekali dah dicoba rasanya pedes tuh kayak apa. Oke. Besok ya. Iya, benar ya? Ya udah kalau gitu aku jalan duluan ya. Iya. Oke. Baik. Iya Pak, nanti yang handle namanya Abi. Iya, nanti sekretaris saya yang kasih nomornya ke Bapak ya. Nanti saya suruh atau Bapak yang hubungin Abi ya. Nanti saya tunggu kabar baik ya Pak. Terima kasih. Klien baru? Iya, namanya Pak Ismail. Nanti dia bakal telepon kamu. Oke. Terus soal Pak Lukman gimana? Aman, semua udah fix kok. Cek lagi. Iya udah. Tadi bapak kamu telepon aku tuh. Sebentar. Iya, halo? Oh, Pak Ismail. Iya benar, saya sendiri. Besok bisa. Boleh, boleh. Kalau gitu saya tunggu kabar dari Bapak ya. Oke, terima kasih Pak. Coba tadi. Kenapa? Ya lihat. Iya buat apa? Ya aku mau lihat coba. Handphone siapa yang kamu pakai? Handphoneku. Gimana bisa pagi sama siang beda? Ya, aku tuker. Udah sini. Kenapa? Buat bantu istrinya Kirun. Kamu tuh emang bodoh ya, Abi. Aku udah bilang, kamu jangan kasih harapan ke mereka. Yang aku lakuin itu kasih harapan dia supaya bisa tetap bertahan hidup. Ngerti gak sih kamu? Emang kamu Tuhan bisa nentuin hidup sama mati orang? Paling gak aku masih punya belas kasihan, Vi. Kamu emang lemah, Abi. Oke, fine. Anggap aja aku emang lemah. Tapi aku bukan orang yang punya hati nurani. Gak punya belas kasihan. Vi, emang iya sekarang kita dalam posisi yang menguntungkan. Kita punya harta, punya kekuasaan. Tapi itu gak bikin kita berakhir sombong. Dan menganggap orang lain gak penting. Pantesan tadi bapak kamu telepon aku, bilang kalau kamu udah berubah. Terserah lah. Aku gak peduli lagi. Mau dibilang dia orang gila sekalipun, terserah. Kamu tuh emang lebah, Abi. Cintaku telah memilih dirimu untuk mencintaiku. Saya cuma negor dia, Pak. Iya, itu juga karena dia berlaku bodoh. Iya, Vi. Bapak juga lihat sekarang dia udah mulai bergaul sama kalangan bawah. Yang tidak bisa memberikan keuntungan apapun bagi dia, selain kesusahan. Nah, itu dia tuh. Itu juga karena si tukang rujak itu. Sebentar, tukang rujak? Iya, semenjak ada tukang rujak itu ya. Laki-laki di daerah sekitar kantor saya tuh udah mulai kayak laron tuh, Pak. Ya sudah, nanti biar Bapak yang kasih tahu sama si Abi. Saya pengen dia lebih serius. Dan saya juga pengen dia punya visi yang lebih jelas ke depannya. Saya aja nggak tahu ya, Pak, di mana dia sekarang. Ya sudah, Vi. Nanti kalau Abi pulang, Bapak suruh ke rumah Vivi deh. Ya. Terima kasih ya, Pak. Kamu seharusnya menunjukkan kedewasaan kamu. Bukan malah kayak anak kecil. Tadi Vivi nelpon, dia marah. Kamu tinggal dia di kantor.
Aku ini capek, Pak, jadi supirnya dia terus. Kamu itu calon suaminya, Bi. Dan sepertinya aku akan mempertimbangkannya lagi, Pak. Apa maksudmu? Mungkin aku akan putusin dia. Tahu diri. Dengan memutus Vivi sama aja memutus masa depan kamu, ngerti? Kalau kamu lakukan itu, pergi aja dari sini. Bu Vivi, rujaknya udah saya siapin, mau diambil sekarang? Enggak, saya mau tanya. Emang bener ya istri Kirun dirawat? Iya, lagi sakit dia. Tadi malam saya baru dari sana habis besuk. Terus Abi juga ikut jenguk? Iya, Mas Abi juga tadi malam ke sana. Jangan-jangan selama ini kamu yang pengaruhin Abi? Saya mana berani, Bu. Emang ada apa? Kalau Abi ngajak ngomong kamu, harusnya kamu tolak dong. Loh, selama saya diajak ngomong tentang rujak, ya mana bisa saya tolak, Bu? Kalau kamu ganjen-ganjen kayak gitu ya, saya bisa usir kamu dari lokasi ini. Bu, rujaknya jadi. Saya berhenti makan rujak. Abi, kamu ngomong apa? Jadi mau kamu apa? Vi, aku pikir udah waktunya kamu cari supir sendiri. Semua ini udah mulai berpengaruh sama kerjaan aku. Kamu berubah ya sekarang? Ya, semua orang kan berubah, Vi. Tapi kamu berubahnya cepat banget. Cuma soal timing. Aku heran ya. Siapa sih yang bikin kamu berubah? Siapa? Maksud kamu semua ini karena pengaruh seseorang? Ya iyalah. Udahlah, Vi, ngapain sih dibahas? Emang penting ini? Kamu berani ninggalin aku kemarin. Dari pertama kali kita berhubungan, kamu nggak pernah ngelakuin itu. Vi, aku cuma mau kamu lebih mandiri. Nggak melulu bergantung sama aku. Ini nggak bagus buat kerjaanku, Vi. Yang nentuin kamu kerja atau nggak kerja itu kan aku. Aku bisa pecat kamu kalau aku mau. Ya udah, pecat aja aku sekarang. Mau kerja apa kamu? Bapak kamu aja nitipin kamu sama aku. Itu artinya apa? Kamu nggak bisa manage diri kamu sendiri. Oke, aku berhenti sekarang. Abi, Cintaku telah memilih dirimu untuk mencintaiku. Nol, Hei, Mas Abi. wis, laris nih dagangan udah mau habis nih kayaknya. Ya, nggak tahu sih, juga kaget loh. Tiba-tiba orang serombongan pada datang. Oh iya? Iya, borong. Wih. Langganan baru semua. Bagus dong kalau gitu, berhasil penjualan kamu. Mau rujak? Boleh? Benar. Iya. Kemarin kan aku udah bilang sama kamu, kalau hari ini aku mau mulai belajar makan rujak. Ya dah, kalau toh sakit nanti kan rumah sakit juga deket. Nah, itu dia. Lagian kan, kalau sampai kenapa-napa, ada kamu juga. Ih, bisa aja. Sip. Ini dulu. Ini enak ya? Juga aku. Oke dong. Saya jamu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana?
Enak. Enak sih. Cuma cabenya pedes banget. Ya namanya cabe dah pasti pedes. Kalau nggak pedes tuh namanya kopi. Pahit baru tuh kalau nggak pakai gula. Iya sih Nul, tapi ada lo yang lebih pahit dari itu. Apa? Nasibnya Kirun. Pun jahat sekali. Enggak. Dia di rumah sakit ya? Kita sana yuk. Kamu nggak kerja gimana? Enggak, aku baru aja ngundurin diri. Benar kamu berhenti kerja? Ya, beneran. Malah harusnya udah dari dulu aku ngelakuin ini. Jadi ya, makasih banget ya Nul. Kenapa aku dimakasihin? Ya, karena kamu yang jadi inspirasi aku buat ngundurin diri. Dosa dong aku. Loh, enggak beneran. Malah buat aku kamu berjasa banget. Tapi ya, lebih berjasa lagi kalau ada minuman. Iya. Saya punya 2 kakak perempuan. Dua-duanya masih tinggal di Jogja. Bertani mereka. Oh ya? Ya. Terus? Sekarang sih saya masih nabung. Karena saya bantu biaya kuliah adik-adik. Begitu. Saya merasa beruntung sih. Karena kuliah saya lulus. 2 kakak perempuan saya cuma lulus SMA. Hanya saya selalu bilang sama adik-adik saya, mereka tuh harus lulus kuliahnya. Dan nanti mereka harus kerja di tempat yang baik, dapat pekerjaan yang baik. Aku jadi malu Nul sama kondisiku sendiri. Kenapa begitu? Ya, aku terlalu nurutin bapakku. Dia tuh pingin aku selalu berhasil tanpa campur tangan siapapun. Loh, bagus lah begitu. Iya, aku juga pinginnya seperti itu. Tapi sekarang aku sudah terlanjur gak suka sama sikap ayahku. Dia itu terlalu keras dan kadang suka berlebihan. Semua orang tua pasti mau yang terbaik dah buat anaknya. Ya, aku ngerti. Cuma caranya itu yang aku gak suka. Ya, mungkin memang setiap orang caranya beda-beda. Kamu tahu nggak? Aku bisa kerja sama Vivi ya, cuman karena bapakku itu temannya bapaknya dia. Kamu nggak dijodohin kan? Ya bisa dibilang setengahnya iya sih. Setengahnya lagi? Setengahnya lagi terpaksa. Kalau terpaksa, kenapa nggak nolak? Waktu itu aku nggak dalam posisi untuk bisa menolak, Nul. Aku lagi nganggur dan ya bisa dibilang dia yang nampung aku. Kayak air aja kamu pakai ditampung-tampung. Ya udahlah, yang penting kan aku tahu kalau aku sekarang salah. Masih banyak waktu. Tenang aja. Iya sih. Tahu gak? Sebenarnya ya gara-gara kamu. Aku lagi. Kamu udah benar-benar membuat hidup kamu berantakan, Nabi. Apa yang ada dalam kepala kamu, ha? Pak, memangnya harus tiap hari marah-marah kayak gini? Ya karena kamu tidak berusaha seperti Bapak. Kamu tuh lemah, Abi. Dan sekarang kamu jadi orang pengecut yang keluar dari pekerjaan kamu. Besok aku cari kerjaan baru, Pak. Atau bikin usaha sendiri aku juga bisa, kan? Kamu pikir itu tidak butuh waktu? Sekarang kamu ke rumah Vivi. Dan jangan kembali sebelum mendapatkan maaf Vivi dan kamu kerja kembali. Ingat itu. Besok aja, Pak. Malam ini. Malam, Bu. Malam, Mas.
Mbak Vivinya tuh sudah tidur sejak tadi sore. Oh, gitu. Ya udah deh, makasih ya. Loh, Mas nggak ada pesan buat Mbak Vivi nanti? Nggak usah. Oh, iya. Nol, Mas Abi? maaf ya ganggu kamu tidur. Enggak. Aku belum tidur. Kenapa, Mas? Nggak, gini aku kan nggak berani pulang ke rumah. Aku boleh nggak parkir depan rumah biar aku tidur di mobil aja? Nggak usah tidur di mobil. Tidur di sini aja. Aduh, aku jadi nggak enak nih repotin kamu. Aduh, nggak usah nggak enak itu. Kan bisa tidur di balai bengong situ. Ayo, sini. Sini biar aku antar. Ayo. Cintaku telah memilih dirimu untuk mencintaiku. Mas, mau tangi. Nol, sudah pagi ya? Sudah hampir jam 6 ini dah. Udah dari pasar saya. Aduh, maaf ya Nol, aku jadi nggak enak ini. Apa? Kenapa memang Mas takut pulang ke rumah? Aku disuruh minta maaf sama Vivi. Bapak aku itu beranggapan aku sudah ngelakuin kesalahan sama dia. Bapaknya Mas, fans beratnya si Ibu Vivi itu ya? Banget. Ya, udah. Diminum dulu deh. Ya, ya. Saya buatin sarapan ya. Makasih ya. Ya lo. Iya, oke. Iya. Vi. Aku tidur di sini dari semalam. Pantesan. Aku semalam ke rumah kamu, dibilangnya kamu udah masuk kamar deh, sorry. Memang aku yang nyuruh ngomong kayak gitu. Aku mau minta maaf, Vi. Karena disuruh bapak kamu. Tadi malam iya. Tapi sekarang karena kemauan aku sendiri. Kenapa harus minta maaf? Karena aku mau hubungan kita berakhir. Jadi kamu mau mutusin aku? Vi, lebih baik kita berteman aja. Lagi pula selama ini hubungan kita juga nggak makin baik kan? Kamu tuh emang gak pernah serius ya? Aku selalu berusaha untuk serius, Vi. Tapi lihat kenyataannya. Justru kita semakin jauh kan? Udahlah. Makasih udah kasih aku banyak pelajaran.
minta maaf sama Vivi, Pak. Dan aku bilang sama dia kalau aku nggak bisa lanjutin hubungan. Kamu minta putus sama Vivi? Ini keputusan yang terbaik buat aku. Itu tindakan keliru dan bodoh, Abi. Mungkin buat Bapak ini bodoh, Pak. Tapi ini tindakan yang harus aku ambil. Kenapa kamu nggak sekalian keluar dari rumah ini aja? Hah? Keluar! Keluar! Baik, Pak. Aku pergi, Pak. Bi! Abi! Beratnya hidup bukan harus jadi beban. Semuanya hidup harus dibawa dengan senang. Oh, senang dengan harus berlari, mengejar waktu yang tak henti. Siang berganti malam, hidup terus berlanjut. Thank you very much, ma'am. Saya juga dilukis. Jangan deh, takutnya nanti nggak bisa bayar lagi. Beratnya hidup bukan harus jadi beban. Semuanya hidup harus dibawa dengan senang. Oh, senang dengan harus berlari, mengejar waktu yang tak henti. Siang berganti malam, hidup terus berlanjut. Woyo say na 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 na, woyo say na 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 na, yes say na na na, yes say na na na. Jogja Bali. Wah, kayak lama bis malam aja, Mbak. Itu kan begini ceritanya. Rujak Jogja itu kan manis ya. Kalau rujak Bali itu pedas. Rujak Minul itu campurannya dah pedas manis. Makanya namanya rujak Minul. Bener kan, Mbak ya? Pak Min tidak diturunkan paksa. Enggak. Justru bapakku itu dia harus berhenti di saat dia masih dikenal sama orang. Jangan sampai berhenti di saat orang-orang udah tidak suka sama dia. Bahaya nanti. Iya begitu, harusnya semua pemimpin, Mbak. Seperti itu. Bapakku cuma tukang rujak. Jangan salah, Mbak. Pemimpin itu kadang-kadang datangnya dari rakyat kecil. Saya nggak pernah dengar Bapak laporan ke siapa. Yaudah, nanti saya telepon Bapak lagi ya. Iya. Kalau bisa, pesanannya jangan ditambah ya, Pak. Karena kan acaranya besok. Oke. Kamu ini bisa koordinasi nggak sih? Iya, udah. Udah aku terima dan udah aku bagi tugas juga ke anak-anak. Terus kamu pantau nggak? Emangnya dia ngomong apa sih, Vi? Kamu harusnya nganggap masalah ini penting. Kok jadi rujak Minul? Iya, ini nama saya Minul. Anaknya Pak Min. Pak Minnya pensiun, Bu Vivi. Saya udah suka loh sama bumbu rujaknya Pak Min. Ibu tenang aja. Buah itu nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ibu coba rujak saya sebentar ya. Coba cicip sebentar. Nah, ini dah. Coba dicicip. Gimana? Lumayan. Tapi nggak seenak bapak kamu. Yaudah, saya pesan 2 bungkus ya. 2 bungkus? Nanti kamu kasih sama dia. Iya. Saya aslinya Jogja, tapi dari kecil dari Bali.
Berarti udah lama juga di Bali ya? Kerjaannya apa? Ini jualan rujak. Jual rujak? Iya, jual rujak. Abi tahu dah. Sebenarnya ini usahanya bapak saya dulu. Tapi saya lanjutin aja karena bapak saya udah mau pulang kampung. Memang kamu pantas bergaul sama si Abi? Maksudnya bapak? Bergaul itu ada aturannya. Yang kalangan bawah bergaul sama kalangan bawah. Yang kalangan atas bergaulnya juga sama kalangan atas. Kamu tahu, si Abi itu calon istrinya, itu direktur. Dan calon mertuanya itu orang terkaya di Bali nomor 3. Mudah-mudahan Bapak nggak mempermasalahkan hubunganku dengan Mino. Maksud bapak saya enggak pantas bergaul sama Abi. Ya, saya itu inginnya anak saya si Abi itu bergaul pada orang yang menguntungkan buat dia. Gitu. Pak. Minul mana, Pak? Udah pergi. Loh, Bapak kenapa nggak panggil saya? Emangnya kamu itu hubungan sama dia ada untungnya? Bapak ngusir dia ya? Enggak, dia aja pergi sendiri. Iya, tapi setelah Bapak ceramahi dia kan? Bergaul itu ada aturannya. Yang kalangan bawah bergaul sama kalangan bawah. Yang kalangan atas bergaulnya juga sama kalangan atas. Maksud bapak saya enggak pantas bergaul sama Abi. Ya, saya itu inginnya anak saya si Abi itu bergaul pada orang yang menguntungkan buat dia. Gitu. Nul? Saya juga nggak nyangka, Mbak. Kalau bapaknya Mas Abi itu seperti itu. Ternyata ya, hidup nih juga ada golongan-golongannya. Dan kita termasuk kelas paling bawah. Tapi Mas Abi kan beda ya, Mbak. Mudah-mudahan aja. Kasihan Mas Abi jadikan seperti kacung sama Bu Vivi. Bapaknya tuh terlalu bangga. Dia pikir Abi tuh udah beruntung hanya gara-gara dia bisa dapetin Ibu Vivi. Bapaknya nggak tahu kali, Mbak ya, kalau Mas Abi dijadikan kacung. Tapi katanya tadi si Abi tuh udah putus loh sama Bu Vivi. Dia sendiri yang bilang. Wah, bagus kalau begitu. Belum menikah aja, Mas Abi sudah seperti tidak punya harga diri. Apalagi sudah nikah, Mbak. Nul, maafin bapakku ya. Kenapa memang? Ya, aku tahu. Dia pasti ngomong sesuatu yang akhirnya bikin kamu jadi pergi. Kenapa?
Bapakmu cuma ngingetin aku aja. Beratnya hidup bukan harus jadi beban. Semuanya hidup harus dibawa dengan senang. Oh, senang dengan harus berlari, mengejar waktu yang tak henti. Siang berganti malam, hidup terus berlanjut. Woyo say na 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 na, woyo say na 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 na, yes say na na na, yes say na na na. Jogja Bali. Wah, kayak lama bis malam aja, Mbak. Itu kan begini ceritanya. Rujak Jogja itu kan manis ya. Kalau rujak Bali itu pedas. Rujak Minul itu campurannya dah pedas manis. Makanya namanya rujak Minul. Bener kan, Mbak ya? Pak Min tidak diturunkan paksa? Enggak. Justru bapakku itu dia harus berhenti di saat dia masih dikenal sama orang. Jangan sampai berhenti di saat orang-orang udah tidak suka sama dia. Bahaya nanti. Iya begitu, harusnya semua pemimpin, Mbak. Seperti itu. Bapakku cuma tukang rujak. Jangan salah, Mbak. Pemimpin itu kadang-kadang datangnya dari rakyat kecil. Saya nggak pernah dengar Bapak laporan ke siapa. Yaudah, nanti saya telepon Bapak lagi ya. Iya. Kalau bisa, pesanannya jangan ditambah ya, Pak. Karena kan acaranya besok. Oke. Kamu ini bisa koordinasi nggak sih? Iya, udah aku terima dan udah aku bagi tugas juga ke anak-anak. Terus kamu pantau nggak? Emangnya dia ngomong apa sih, Vi? Kamu harusnya nganggap masalah ini penting. Kok jadi rujak Minul? Iya, ini nama saya Minul. Anaknya Pak Min. Pak Minnya pensiun, Bu Vivi. Saya udah suka loh sama bumbu rujaknya Pak Min. Ibu tenang aja. Buah itu nggak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Ibu coba rujak saya sebentar ya. Coba cicip sebentar. Nah, ini dah. Coba dicicip. Gimana? Lumayan. Tapi nggak seenak bapak kamu. Yaudah, saya pesen 2 bungkus ya. 2 bungkus? Nanti kamu kasih sama dia. Iya. Makasih ya. Hey. Loh, gimana masalahnya? Ya, udah, enggak apa. Ternyata ya gitu, aku diangkut karena pesanan orang. Wah, kalau gitu kita lapor polisi aja, Mas. Melapor kemana kamu? Ya lapor ke Polisi Negara Republik Indonesia, Mas. Enggak lah, udah, enggak perlu. Enggak usah. Terus gimana? Udah beres belum? Udah, besok udah bisa diambil sih. Hanya perlu bayar denda aja tadi. Syukurlah kalau gitu. Iya, halo? Iya, saya sendiri. Di mana? Ya udah, saya kesana. Ya, makasih. Ada apa? Sejak ibu meninggal, Bapak jadi lebih keras dalam bersikap. Ya, aku sendiri suka kesian sama dia. Tapi ya begitulah. Malah dia yang suka nggak peduli sama perasaan orang.
Apa tadi kata dokter? Stroke ringan. Sabar ya Mas ya. Makasih ya. Kalian udah jemput Bapak. Walaupun aku tahu banget gimana buruknya sikap dia ke kalian. Nggak usah diinget-inget. Lupain aja. Mungkin waktu itu Pak Pram sedang hilang. Obatnya udah diminum kan, Pak? Sudah. Terus Bapak mau apa? Mau makan? Kamu udah bilang sama Vivi? Pak, waktu itu Bapak masuk rumah sakit. Dan dia tahu juga nggak jengukin Bapak kok, Pak. Lagi pula aku sama dia sudah nggak ada hubungan apa-apa. Terus kamu mau nikah sama siapa, Bi? Assalamualaikum. Gimana keadaannya, Pak? Enggak apa-apa. Maaf ya Pak ya, kami besok tidak bawa apa-apa. Tadinya mau bawa rujak, tapi orang sakitnya nggak boleh makan rujak ya Pak ya. Pak, Minul sama Kirun ini udah datang sejak Bapak masih di ICU. Iya Pak, dagangannya Mbak Minul digusur sama Satpol PP. Wah, mereka itu nafsu banget angkut-angkut barangnya. Kayak tahu kalau yang jual rujak itu cakep. Maafkan Bapak ya. Saya udah berlaku kasar pada kalian berdua. Pada saat kondisi Bapak seperti begini, kalian orang pertama yang jemput Bapak. Maafkan ya. Bapak jangan sedih. Nanti bikin saya nangis Pak. Wong istri saya sakit aja, saya nggak nangis. Run, kamu itu nangis karena nggak punya ongkos buat operasi doang kan? Kan karena saya nggak punya duit Mas. Kalau saya punya duit saya nggak akan nangis Mas. Nol. Ya. Semalam itu aku mimpi. Dan nggak biasa-biasanya aku ingat sama mimpi aku. Kamu tahu nggak? Kalau aku ingat sama mimpi aku, itu biasa jadi kenyataan loh. Mimpi apa emang? Mimpi kawin. Setiap orang mah pada akhirnya pasti kawin. Iya sih, cuman ini nyata banget Nul. Kayak apa sih memang mimpinya? Aku bisa melihat jelas wajah calon istriku. Ibu Vivi ya? Alah, ya, bukan. Kamu lihat muka Bu Vivi dalam mimpimu ya? Enak aja, serem malah itu. Aku ngeliat muka kamu, Nul. Beratnya hidup bukan harus jadi beban. Semuanya hidup harus dibawa dengan senang. Oh, senang dengan harus berlari, mengejar waktu yang tak henti. Siang berganti malam, hidup terus berlanjut. Yeah. Woyo say na 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 na, woyo say na 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 na, yes say na na na. Jogja Bali. Wah, kayak lama bis malam aja, Mbak. Itu kan begini ceritanya. Rujak Jogja itu kan manis ya. Kalau rujak Bali itu pedas. Rujak Minul itu campurannya dah pedas manis. Makanya namanya rujak Minul. Bener kan, Mbak ya? Pak Min tidak diturunkan paksa? Enggak. Justru bapakku itu dia harus berhenti di saat dia masih dikenal sama orang.
Jangan sampai berhenti di saat orang-orang udah tidak suka sama dia. Bahaya nanti. Iya begitu, harusnya semua pemimpin, Mbak. Seperti itu. Bapakku cuma tukang rujak. Jangan salah, Mbak. Pemimpin itu kadang-kadang datangnya dari rakyat kecil. Saya nggak pernah dengar Bapak laporan ke siapa. Yaudah, nanti saya telepon Bapak lagi ya. Iya. Kalau bisa, pesanannya jangan ditambah ya, Pak. Karena kan acaranya besok. Oke. Kamu ini bisa koordinasi nggak?